Sore ini kita kembali ngopi sore bincang-bincang ringan bersama Ketua DPC Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup, Bapak Budiman Sitompul. Beliau ini akrab dipanggil Bang Tom, mungkin karena beliau dari Sumatera Utara dan marga beliau Sitompul, maka akrab dipanggil Bang Tom. Bang Tom, kemarin kan ada di kanal YouTube kritisnews.com abang statement bahwasanya terkait persoalan lahan di kawasan Golden Pond. Nah, lahan tersebut informasinya seluas 100,7 hektar atau 1.070.000 meter persegi, yang kononnya juga baru diduga ya. Nah, karena belum konfirmasi ke BP Batam, diduga belum membayarkan uang wajib tahunan Otorita Batam atau disebut WTO, sekarang disebut uang tahunan wajib BP Batam. Kalau memang benar hal ini belum dibayarkan, artinya kan ada kerugian negara itu yang sangat besar yang harus dibayarkan oleh pengusaha di kawasan Golden Pond. Bisa nggak minta tanggapan santai, Bang Tom? Oke, terima kasih Pak Indra Dinan selaku pimpinan redaksi Kritis News. Selamat sore. Ya, ini kita bicara masalah lahan ya, lahan di kawasan GP Golden Pond yang milik inisial AB, yaitu Bukan inisial lagi, Bang. Kalau sudah Abi berarti udah langsung. Kalau inisial A mungkin ya. Oke. Oke. 100,7 hektar. 1,7 hektar. 1,7 hektar. Ya kan? Jadi 1,7 hektar ini kita pertanyakan 107 hektar. Ya. Ini kita pertanyakan. Ini kita pertanyakan tentang pembayaran pajak atau WTO. Untuk di Batam ini WTO. Ya kan? Jadi ini kita pertanyakan, ini ada tiga item ini peruntukannya. Ya kan? Yang di sini kalau peruntukan untuk jasa itu adalah, kalau peruntukan untuk jasa itu adalah 150.000 ya Per meter itu ya? per meter kalau untuk peruntukan untuk jasa. Ya kan, kita kalikan lah. Berarti di sini 1.070.000 meter ya kali 150.000 itu untuk jasa. untuk jasa. Berapa jumlahnya itu nilainya? Ya, kita belum tahu nih, coba buka kalkulator nih. Ya kan? Kalau kita kalkulator sekitar 150 miliar itu. Bisa jadi. 150 bisa miliar. jadi lebih kurang lah. Lebih kurang. Itu untuk jasa ya? Itu untuk jasa aja ya. Ini ada 3 item nih. Untuk jasa. Ya kan? Peruntukan kedua, item kedua itu Perumahan. Itu perumahan itu dia wajib bayar WTO itu ke BP Batam atau ke pemerintah Kota Batam, BP Batam, yaitu 100.000 per meter. Ya, kita kalikan lah 100.000 per meter. Ya kan? Dengan luas 9 itu tadi kan? 1.070 meter. Iya, dengan 70.000. Ya kan? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga peruntukannya adalah untuk wisata. Untuk wisata 84.000 per meter. Ya, oke. Jadi kalau berarti ini udah ratusan miliar lah ini. Ratusan miliar. Jadi ini kalau kita bicara tentang kerugian negara di sini, mereka benar-benar ini kita duga ini benar-benar dia tidak membayar wajib pajak atau WTO-nya, ya kan, ke pemerintah Kota Batam, ya kan, atau ke BP Batam. Ini sudah jelas-jelas sangat merugikan negara. Ketika bicara merugikan negara, di sini ada sanksi pidananya. Oke. Ya kan, sanksi pidananya yang diatur oleh undang-undang, ya kan. Sang itu kalau undang-undang tipikor ya. Undang-undang tipikor ini kita bicara undang-undang tipikor. Ya kan, Karena tidak membayar. Ada namanya diduga ada penggelapan atau penggelapan pajak atau penggelapan pembayaran WTO. Kita nggak tahu itu masuk ke kantong siapa, apakah ini benar dibayar atau tidak, kita belum tahu. Nah, kita duga nih, ya kan, kita belum tahu nih. Jadi ini kemana nih yang jumlahnya hampir Ratusan miliar ini, ya. Ini ada 3 peruntukan, ya. Itu dulu. Bang, kira-kira dari LSM Ampuh ini
terkait dengan dugaan ini yang apa langkah? Ada langkah nggak Bang memastikan kalau bahwasanya kawasan 100,7 hektar itu belum membayarkan WTO? Apa langkah apa? Oke, makasih. Mungkin langkah yang ditempuh oleh Ampuh? DPC Ampuh Kota Batam, kita tentang menanya kita akan menyuratin yang namanya Dinas Pendapatan Daerah, Dispenda, atau Dinas Pendapatan Dispenda Kepri. Bukannya itu ke BP Batam itu Bang? Nah, Ini itu kan kita nggak WTO. tahu. Jadi kalau ya kita Kalau Dispenda kan dia pendapatan ini ya, pendapatan daerah kan. produksi. Kalau setahu kita kalau nggak salah WTO ini masuk ke Kas negara, APBN ya, kalau Iya, nggak salahnya. APBN dia. Iya, APBN. Berarti ke BP Batam lah ini. Iya dong. Ada rencana untuk konfirmasi atau mempertanyakan terkait dengan apakah kawasan tersebut sudah membayar WTO atau belum, atau bagaimana status lahannya? Ada rencana? Mungkin kita nananya akan ke situ, kita mempertanyakan BP Batam ya? Iya, ke BP Batam tentang terkait masalah WTO tadi yang merugikan negara hampir ratusan miliar itu. Nah, kita itu akan menanyakan itu, ya kan? Kita akan Ampuh mungkin akan mempertanyakan itu, bila perlu nanti Ampuh akan melayangkan surat. Bang, kalau memang ini memang betul-betul dugaan ini tidak membayar lokasi lahan tersebut yang 100,7 hektar itu tidak membayarkan WTO, ini secara umum aja lah sudah menjadi rahasia umum bahwasanya menurut kita yang awam, pemerintah atau BP Batam tidak mungkin tidak mengetahui gitu maksudnya. Tidak mungkin tidak mengetahui bahwasanya itu belum membayarkan WTO kalau memang didugaannya seperti itu. Karena dari beberapa berita juga yang kita baca sebelumnya, baik cetak maupun online, bahwasanya ya 100,7 hektar itu belum dibayarkan uang wajib tahunannya. Artinya kan BP Batam, Otorita Batam dulu atau BP Batam sekarang kan mengetahui, tapi tidak ada tindakan, Bang. Bagaimana? Justru itu yang kita sayangkan, seperti Bapak sebutkan tadi. Mungkin ya itu Andai-andai baru ya. Mungkin saya duga itu mungkin mereka nggak tahu lah, Bos. Iya ya. Itu kan terbuka itu di sana, itu lahan itu. Benar. Iya kan, kecuali dia tutup pakai beton atau seperti tembok Cina, itu kita nggak ngerti, kita mana batas-batasnya, ya kan. Mungkin mereka tahu lah, tapi persoalannya kenapa nggak mereka itu kenapa nggak mereka itu melihat, ya kan, diukur berapa luas Golden Prawn itu yang dikerjakan oleh Pak Abi itu, berapa luasnya, itu seharusnya diukur. Oke, BPN, kita panggil tuh BPN tuh ngukurnya, didampingin sama BP Batam, ukur luasnya, berapa yang harus timbul, berapa yang harus direklamasi, ya kan, berapa bako yang dirusak mereka, ya kan. Kita belum masuk ke ranah tentang izin lingkungannya. Pertanyaan saya hari ini adalah, itu ada 3 peruntukan: jasa, rumah, dan wisata. Apakah jasa, rumah, dan wisata itu mempunyai izin lingkungan, Bos? Oh iya, benar-benar. Apakah mereka ini 3 jasa yang dikelola oleh PT Golden Prawn ini mempunyai izin lingkungan? Ya kan? Ya kan? Apakah ini dipecah? Kalau dipecah kan PL-nya dipecah dong. Iya. Ya kan? Kalau satu PL ini gila nih. Ini miliaran, bahkan bisa mencapai berapa miliar, ratusan miliar ini harus dibayar pengusaha Golden Prawn ini kepada negara, APBN. Artinya kalau kita berbicara tentang lingkungan, perizinan lingkungan atau berkaitan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya, tentang lingkungan hidup, tentulah berproses, ya kan. Izin lingkungan tersebut seperti AMDAL, UKL, UPL, izin lain-lainnya tentulah mengacu, menjadi dasarnya adalah perizinan lahan dulu, ya kan. Ketika belum membayarkan WTO, habis itu pengajuan skep SPJ belum muncul, kalau sertifikat WTO-nya kalau belum membayarkan WTO, artinya BP Batam belum bisa mengeluarkan izin AMDAL dong. Iya kan? Benar. Perizinan seperti cut and fill, seperti perizinan lain-lainnya. Kalau memang ini bukan BP Batam yang mengeluarkan izin AMDAL. Yang mengeluarkan izin AMDAL? Ya, kalau untuk bicara izin AMDAL itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, benar-benar. Artinya tentu harus ada dasar. Bahwasanya lahan tersebut sudah jadi haknya dari kawasan tersebut. Artinya sudah ada dasar surat-suratnya
kepemilikannya atau hak pakai ya, Ya. gitu. Tentulah didasari itu HGB, hak guna bangunan. Artinya kalau memang belum ada izin tersebut, berarti izin-izin lingkungan belum bisa diurus dong. Betul nggak? Pak, itu sudah jelas, pertanyaan Bapak itu sangat bagus. Itu sudah jelas. Ketika mereka mempunyai izin membayar WT. Jadi ini kita kupas sedikit. Ya kan, sepengetahuan saya tapi nggak tahu lah, kita belum ya. Ini Golden Front mendapat lahan dari BP Batam. Iya kan, situ yang timbullah yang nama VL, peta lokasi. Ya kan, setelah dapat VL dari BP Batam, mereka yang wajib yang namanya membayar WTO. Ya kan, WTO kalau di kampung kita sana, di Sumatera sana itu PBB namanya. PBB, ya kan, PBB ya. Tentu apa nih, Badan Pertanahan Negara ya kan, BPN kan. Beda ya. Beda dia. WTO wajib mereka. Setelah bayar WTO mereka bayar, ya kan, pengusaha bayar WTO, baru yang namanya HPL, hak pengelola lahan. Ya kan, setelah keluar izin dokumen HPL, izin HPL dari BP Batam, baru yang namanya bisa terbit yang namanya izin Katenpil BP Batam juga ini. Potong dan timbun. Potong dan timbun. Ya, karena kan dulu kan itu kan banyak bakau-bakau kan. Ada laut, pinggir laut. Saya ingat kok waktu itu saya pernah mancing di situ. Di kawasan sekarang tempat wisata tuh pernah mancing itu. Artinya itu kan perairan laut di situ ya. Laut, bakau-bakau mangrove. Sekarang kan sudah ada di daratan. Artinya kan di situ ada penimbunan. Berarti itulah fill ya. Ya, itu Katenpil, potong. Ini bicara kita motong. Bukan nimbun, Bro. Ini bicara potong. Nimbun. Jadi izin Katenpil yang dikeluarkan BP Batam itu untuk motong. Untuk motong. Ya kan, untuk motong bukit atau tanah yang tinggi supaya rata, supaya untuk menimbun. Baru yang namanya keluar izin Katenpil. Setelah izin Katenpil baru namanya izin dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu apa itu? Seperti UKL, UPL, ya kan, SPPL, AMDAL kalau dia reklamasi. Jadi kalau bicara tentang GP, Golden Front, dia kan dikelola oleh Pak Adi itu, dia harus mengantongi izin namanya analisa dampak lingkungan. Izin AMDAL itu tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Itu adalah rekomendasi dari dua pemerintah ini ke Kementerian Lingkungan Hidup. Yang mengeluarkan izin AMDAL itu adalah, ya kan, izin reklamasi itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Tapi kan berarti ketika memang WTO yang dipastikan secara otomatis ketika WTO belum dibayar, izin-izin AMDAL, UKL, UPL, KDNPL itu berarti belum bisa diurus dong. Gimana? Berarti kan belum bisa diurus kalau belum bayar WTO, kalau belum bisa dapat otomatis ya. Berarti ini pelanggaran dong, Bang. Berarti kalau belum ada mereka urus dan belum mereka bayar, mereka nggak bisa ngerjakan ini, Bos. Berarti pekerjaan ini ilegal? Ilegal, diduga ilegal pekerjaan. Tapi udah berjalan lama itu soalnya. Justru itu, kalau Bapak bilang sudah berjalan lama, Pak, justru itu kita minta ketegasan dari kedua pemerintah yang ada di Kota Batam, yaitu BP Batam selaku pengelola lahan, Pemko Batam selaku memberi perizinan. Iya kan, dari kepolisiannya itu Polda Kepri, Diskrimsus Polda Kepri tentang lingkungan, kalau di hukum tentang tindak pidana korupsi ada dari Tipikornya, mereka turun. Jadi yang saya sayangkan sampai detik ini, kenapa pihak pemerintah, kan BP Batam dan Pemko Batam serta penegak hukumnya kepolisian, kenapa nggak cross check ke sana? Iya kan. Dan pertanyaan yang paling ironis ini, kementerian ini tahu nggak ini? Gitu ya, betul. Iya dong. Kan sering tamu-tamu dari pusat sering datang kemari, Pak. Iya. Ya, kita tahu dari dinas ini, dari dinas ini, dari kementerian ini, dari kementerian itu. Mereka pernah nggak ini cross check? Iya kan, mereka pernah. Mungkin mereka sudah sering makan ke sana, Pak. Pastilah. Pasti ya. Makan di sana kan orang-orang sering besar. buat kegiatan-kegiatan di sana. Kementerian, menteri-menteri juga pernah hadir. Iya benar. Kan mereka pasti melihat ini. Ya kan, tentang area lokasi kawasan Golden Front itu sangat-sangat luas. Iya. Kerjaannya dikit demi dikit sampai sekarang nggak selesai, Pak. Iya. Dan yang semalam yang kita turun itu, kita lihat itu ada yang namanya pelabuhan. Terminal khusus. Pelabuhan ya. Iya. Terminal khusus. Terminal laut. Terminal berarti pelabuhan khusus. Iya kan? Pertanyaan itu punya izin nggak, Pak? Berencana pembangunannya ya. Nah, jadi saya duga yang saya duga itu di lahan seluas 100,7 hektar itu diduga belum mengantongi izin lingkungan apapun sama sekali. Karena
kan? Karena mereka belum membayar WTO, perizinan mereka semua, WTO. WTO ke apa? Ke BP Batam yang masuk ke APBN. Ratusan miliar. Iya, jelas kan? Benar, Negara yang benar. dirugikan. Ketika bicara negara dirugikan, wajib itu dipidana, Pak. Berarti tindak ini udah termasuk memang PMA ya, Iya. perbuatan melawan hukum. Jelas lah, Pak. Benar, berarti ada Jelas. tindak pidananya di situ. Jelas. Jadi ini kenapa ini pihak pemerintah diam, pihak penegak hukumnya diam. Untuk itu saya minta kepada rekan-rekan media, kepada rekan-rekan aktivis, ya kan, coba, ya kan, beri komentar tentang